Rumah ini adalah saksi bisu bagaimana Cokro Aminoto mendidik anak-anak kos di rumahnya menjadi aktivis pergerakan dan politisi, yang kelak mereka menjadi tokoh-tokoh di jalan perjuangannya masing-masing. Rumah HOS Cokro Aminoto disekat menjadi 10 kamar, sebagian ditempati oleh keluarganya dan sebagian disewakan sebagai kamar kos. Tentu banyak anak kos yang tinggal silih berganti di rumah tersebut. Sebagian mereka tinggal di waktu yang berbeda-beda, tetapi sebagian mereka pernah belajar mengenai politik dan pergerakan kepada guru yang sama, yaitu Cokro Aminoto. Sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe dan berikan komentar untuk mendukung pengembangan channel ini. Sebagian anak-anak kos di rumah tersebut merupakan nama-nama yang terkenal dalam catatan sejarah Indonesia, yaitu Soekarno, Kartosuwiryo, Alimin, Muso, Semaun, dan Darsono. Tahun 1916, Soekarno tinggal di rumah HOS Cokro Aminoto, teman ayahnya, ketika dia sekolah di HBS Surabaya. Tahun 1920, Soekarno lulus dari HBS dan melanjutkan sekolah di Teknik Sehochschule atau Sekolah Teknik di Bandung. Selama 4 tahun tersebut, Soekarno belajar dari Cokro Aminoto di luar HBS. Kartosuwiryo tinggal di rumah Cokro Aminoto setelah dikeluarkan dari Indische Artsen School atau Sekolah Kedokteran Hindia Belanda di Surabaya pada tahun 1927 karena menyimpan buku-buku komunisme. Dia kemudian kembali ke politik dengan bergabung ke Partai Sarekat Islam menjadi sekretaris umum, setelah sebelumnya pernah aktif dalam pergerakan Jong Islamiten Bond Surabaya. Alimin bergabung dengan Sarekat Islam dan pernah tinggal di rumah kos HOS Cokro Aminoto. Muso ikut mondok ketika Cokro Aminoto pindah ke Pelampitan. Demikian juga Semaun dan Darsono pernah kos di rumah Cokro Aminoto, tetapi tidak banyak catatan yang menceritakan tentang sejarah mereka. Ini adalah tangga menuju sebuah kamar di loteng. Sebuah tangga besi yang terlihat curam ini terletak di ruangan tengah bagian kiri rumah. Marilah kita coba menaiki tangga ini untuk melihat kamar di loteng. Kelihatan sepi di atas. Kamar loteng ini terletak tepat di bagian atas rumah depan. Sebuah kamar yang cukup luas, tetapi gelap karena tidak ada jendela, sehingga harus menggunakan lampu. Berukuran sekitar 4 x 10 meter, dengan plafon terbuat dari anyaman bambu dan lantai terbuat dari kayu. Inilah kamar Soekarno selama tinggal di rumah HOS Cokro Aminoto. Di kamar inilah Soekarno belajar pidato, menirukan gaya pidato Cokro Aminoto yang memukau di depan ribuan pendukungnya. Soekarno rajin mengamati teknik pidato ketua Sarekat Islam tersebut yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme pengikutnya. Inilah pakaian Soekarno ketika sekolah di HBS Surabaya, yaitu satu set meliputi belangkon Jogja, baju kemeja ero putih, dasi kupu-kupu, jas modern warna ivory, jarik motif parang barong, dan alas kaki berupa selop. Bung Karno mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Dengan mengenal beliau-beliau para pendiri bangsa ini, kita akan belajar bagaimana menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.